Kenaikan suku bunga Bank Indonesia kemarin ini kan di luar ekspektasi begitu. Apakah Bapak melihat ini akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit di kuartal 2 ini? Saya kira secara tidak langsung akan tetap berpengaruh karena seperti yang tadi disampaikan beberapa pembicara sebelumnya bahwa dengan standar BI rate yang begitu tinggi naik 0,25 otomatis akan meningkatkan cost of fund. Ya, cost of fund tentu impact-nya kepada lending rate. Nah, di dalam hal ini permintaan kredit tentu para debitur atau calon debitur yang ingin melakukan investasi ataupun modal kerja, mereka harus hitung-hitungan lagi. Seberapa lama kira-kira mereka bisa tahan atau seberapa besar mereka bisa pinjam. Karena tentu ini akan mempengaruhi kemampuan bayar mereka. Ya. Dan seperti yang tadi disampaikan juga pembicara sebelumnya, tentu juga kepada existing loan yang ada sekarang ini, debitur meningkatkan resiko. Karena buat bank, cost of fund naik, kita meningkatkan lending rate. Tapi bukan soal lending rate-nya naik, tetapi atau bukan soal marginnya. Kita bisa jaga margin, tapi karena makin tinggi, tentu otomatis kemampuan bayar makin tergerus. Baik, artinya ada potensi angka NPL juga akan naik di industri perbankan. Ya, saya kira mungkin nggak terlalu signifikan ya, karena kenaikannya kan baru sedikit 0,25 dan juga saya kira nggak selalu linear kenaikannya 0,25 di lending kredit. Karena sebetulnya sekarang ini terjadi anomali juga bahwa cost of fund atau funding rata-rata yang perbankan ini relatif naik atau sedikit naik. Tapi sisi lain, lending rate sebetulnya banyak penekanan atau permintaan nasabah untuk turun. Jadi kalau sekarang kita lihat, mungkin nggak lagi seperti zaman-zaman terdahulu bahwa kalau cost of fund naik 0,5, lending rate naik 0,5. Sekarang yang terjadi adalah cost of fund naik 0,25, lending rate juga turun 0,25 atau even setengah. Ini kembali masalah kompetisi, ya karena likuiditas sebetulnya banyak di pasar. Kemudian bank harus segera menyalurkan. Kemudian yang minta kredit atau debitur yang mau melakukan kredit itu nggak terlalu banyak. Sehingga akhirnya karena demand and supply, bank berlomba-lomba turunkan bunga kredit supaya bisa menyalurkan kreditnya. Jadi saya kira ini agak anomali, tetapi saya kira kenaikan ini mungkin nggak terlalu banyak signifikan. Baik, bagaimana dengan ekspansi usaha? Apakah menurut Bapak ke depannya mungkin pengusaha ini akan semakin menahan ekspansi dalam hal ini mengajukan permintaan kredit usaha? Saya pikir sih enggak ya. Karena ini lebih kepada opportunity. Dan yang kedua juga pemilu selesai, memang banyak pengusaha juga bilang bahwa sebetulnya pemilu itu setelah berapa kali kita pemilu sejak reformasi, boleh dikatakan dalam sisi keamanannya relatif stabil. Sehingga mereka tidak terlalu concern. Memang masalahnya adalah demand. Atau kembali lagi kepada global market seperti ini situasinya, sehingga orang berpikir-pikir ulang untuk melakukan investasi. Sekarang kan lebih banyak orang investasi atau kredit-kredit yang besar itu lebih banyak kepada infrastruktur atau sumber daya alam. Tapi kalau untuk manufacturing, kemudian home industry, mungkin relatively nggak terlalu banyak pergerakannya. Jadi saya kira sih tetap optimis. Ya, permintaan kredit tetap ada, bisnis akan tumbuh, tidak terkait langsung dengan kenaikan suku bunga seperti yang sekarang ini. Baik, bagaimana dengan kredit konsumsi? Apakah Bapak menilai daya beli masyarakat ini semakin tergerus, apalagi mungkin yang punya cicilan floating, ini kan pasti kan lebih tinggi lagi nanti? Ya, jadi kalau saya lihat kalau consumer ini memang agak sensitif ya terhadap pricing. Karena mereka umumnya kan fixed income. Dengan kenaikan 0,5 atau mungkin nanti bisa naik lagi, kita belum tahu, tentu kan akan mempengaruhi. Dan yang kedua, yang belum beli pun harus dihitung ulang. Ya, walaupun sekarang cukup banyak produk-produk yang memberikan gimmick-gimmick, ya, suku bunga rendah di awal 2 tahun fix, nanti floating. Mereka harus pikir juga floatingnya berapa. Ya, jadi ini menurut saya cukup tricky dan buat orang yang mau beli atau mau aplikasi untuk KPR atau mobil mungkin harus hitung-hitungan ulang lagi. Baik, artinya pertumbuhan kredit konsumsi berpotensi untuk melemah hingga akhir 2024. Ya mungkin sedikit slow ya. Baik, di sisi lain kita tahu OJK juga mengatakan akan segera menerbitkan aturan transparansi suku bunga kredit sebelum akhir 2024. Tanggapan Bapak terhadap aturan ini seperti apa? Sebetulnya SBDK kan sudah berlaku ya yang lama. Hanya memang mungkin enforcement-nya kurang atau disiplinnya kurang atau tidak ada yang pantau.
Jadi satu sisi kita laporkan di media, tetapi juga nggak ada yang kontrol benar atau enggak. Mungkin banyak, karena bank kan cukup banyak ya. Kemudian juga jenis-jenis kreditnya juga tidak terlalu detail. Sedangkan yang baru saya lihat cukup detail sampai ke kredit kecil dan lain sebagainya, KPR, non KPR pun dicantumkan. Kemudian yang paling penting lagi ada kontrolnya, monitoringnya, dan ada sanksi. Nah ini saya kira salah satu enforcement untuk membuat bank-bank ini lebih disiplin dan konsisten terhadap suku bunga yang disampaikan kepada media. Apalagi media yang disampaikan juga bukan hanya satu, tapi cukup banyak media yang diminta untuk disampaikan kepada konsumen. Sehingga konsumen lebih terbuka untuk melihat dan memilih suku bunga mana atau bank mana yang buat mereka lebih comfortable. Jadi saya kira ini memang dalam rangka upaya menurunkan, tetapi mungkin tidak terlalu efektif ya. Kenapa? Karena di dalam formula yang disampaikan itu kan ada yang namanya profit margin. Yang mana margin ini kan masing-masing bank menentukan. Ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, sehingga akhirnya impact kepada lending rate-nya. Jadi saya kira kalau cost of fund mungkin akan transparan. Tetapi profit margin setiap bank seperti juga restoran atau dapur masing-masing kan berbeda-beda. Sehingga membuat ini tetap akan bervariasi. Ya sih, tapi positifnya adalah lebih transparan, nasabah atau konsumer bisa lebih terbuka melihat, dan juga ada regulator yang memantau apakah bank-bank ini konsisten dan disiplin atau bisa melakukan efisiensi agar supaya lending rate ini bisa lebih kompetitif. Baik, apakah ini akan mengubah peta kompetisi perbankan dalam menyalurkan kredit ke depannya? Menurut saya sih mungkin enggak ya. Karena setiap bank itu punya marketnya, punya segmennya. Yang kedua, setiap bank juga punya beban cost yang berbeda-beda. Ya, kalau kita lihat sekarang ini variansinya kan terlalu luas. Ada 100 bank di Indonesia, ada yang cost of fund cuma 3, ada yang 5, ada yang 7. Jadi bagaimana kita bisa menyeragamkan yang terlalu bervariasi ini? Mungkin untuk buku-buku bank-bank yang besar top 10 mungkin nggak terlalu jauh. Tapi yang lainnya, tapi kembali lagi, berapapun suku bunga yang ada itu tetap ada segmennya. Jadi saya kira nggak perlu khawatir juga, hanya memang enforcement atau kita harus sepakat bahwa bagaimana menurunkan suku bunga kredit ini dengan efisiensi, dengan margin yang tetap bisa dipantau atau bisa dinikmati, tetapi tidak memberatkan customer.